Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Sahabat pecinta Al-Quran semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk pelajaran kita selanjutnya setelah mengkhatamkan 30 juz Al-Quran, kita akan mengulang kembali di juz pertama di surah Al-Fatihah. Sekarang kita akan belajar membaca Al-Quran dengan lebih pelan bagi jamaah yang baru belajar, bagi lansia, bagi anak-anak yang ingin bisa membaca Al-Quran. Nah, kalau jamaah semua menanyakan bagaimana Ustadz agar kita bisa membaca Al-Quran, selama saya pelajari dan saya ajarkan kepada murid-murid dan jamaah semua, cara paling cepat itu adalah yang pertama dengan sering mendengar dulu. Yang kedua dengan sering mendengar dan mengikuti dengan lisan, dengan melafadzkan seiring dengan lafadz yang kita dengar. Yang ketiga, mengenalkan huruf setiap huruf yang kita bacakan, ya. Jadi dengan cara seperti ini insyaallah akan lebih mudah bagi kita semua untuk bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan benar. Contoh misalnya, Anda ingin membaca surah Al-Fatihah, ya. Jadi di saat kita ingin membaca Al-Fatihah, kita bisa misalnya ingin membaca Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus mengenal ini huruf ba, ini huruf sin, ini mim, ini lam, ini ha, ini ra, ini ma. Jadi barisnya juga sama, ya, ini apa, itu harus dikenal dulu. Nah, untuk lancarnya itu dengan cara mengikuti apa yang dibacakan oleh saya dengan di video ini. Nah, untuk hari ini kita akan belajar surah Al-Fatihah dan halaman pertama di juz 1. Nah, sebelumnya seperti biasa bagi jamaah yang ingin bisa membaca Al-Quran dan mengenal semuanya ini, kita sudah menyediakan satu PDF ataupun e-book, ya. Ini PDF, bukan buku langsung yang kita kirim, tapi PDF, e-book, yaitu buku elektronik. Jadi kita kirim nanti dengan gratis. Ini bukunya, coba kita lihat. Nah, seperti ini bukunya. Jadi Anda ingin baca huruf dha misalnya, gimana lisannya? Huruf tha, gimana lisannya? Huruf dha, gimana lisannya, ya? Dan cara membacanya nanti bisa mengikuti di channel Rumah Tahsin, ya. Jadi untuk belajar per huruf, lalu belajar per ayat, per kalimat, itu per kalam, setelah itu baru per ayat, nah setelah itu per halaman, setelah itu per juz, dan sampai selesai satu Al-Quran, dan Anda bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan benar. Nah, untuk memiliki video ini, PDF ini, silahkan WA langsung ke nomor kami ke 0852 7544 6954. Nanti WA saja, Ustadz saya butuh PDF ini. Nanti PDF-nya akan kita kirimkan ke jamaah yang membutuhkan. Baik, sekarang mari sama-sama kita belajar membaca surah Al-Fatihah dan halaman pertama di juz pertama. Kita awali dari ta'awudz. Saya bacakan Al-Fatihah dengan pelan-pelan, diikuti oleh jamaah yang menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, seperti itu cara membaca surah Al-Fatihah yang benar semampu saya, ya. Diikuti diulang-ulang dengan huruf yang fasih. Misalnya jangan di sini, jangan sampai antum membaca nah itu salah, ya. Alhamdulillahi jangan sampai alhamdulillahi rabbil alamin. Hi-nya enggak kedengar, jangan sampai demikian juga. Setelah itu ar-rahmanir rahim, bukan arwah, bukan arwah tapi arrah, ya. Jadi usahakan itu dengan benar. Selanjutnya maliki yaumiddin, ini mudah, ya. Selanjutnya iya, bukan iya tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ta, ya. Setelah itu ayat ke-6 ihdinas siratal mustaqim. Nah, setelah itu si, bukan si tapi si. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, untuk belajar boleh berhenti di sini, tapi baiknya kalau sudah lancar langsung, ya, tidak berhenti lagi. Ghairil maghdu, bukan mag. Nah, itu salah, ya. Yang benar ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan di sini jangan sampai terdengar seperti berhenti, ya. Ada yang baca misalnya gini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu salah. Jangan buat saktah di sini, ya, tapi langsung, ya. Nah, seperti itu cara membaca surah Al-Fatihah. Nah, selanjutnya kita lanjutkan latihan satu halaman di surah Al-Baqarah, ya. Diingat. Nah, berarti kalau barusan ini halaman berapa, ya? Ini masuknya halaman 3, ya. Ini halaman 2 berarti. Nah, ini halaman 2. Jadi kita baca enggak usah panjang-panjang, satu-satu halaman. Jadi barusan Al-Fatihah halaman 1, Al-Baqarah halaman 2, ya. Al-Baqarah dari awal. Kita awali dari bismillah. Diikuti, ya. Ini bagi yang sedang menyimak, sedang mendengar, diikuti sesuai bacaan saya. Sebisa-bisanya dan semampunya. Ustadz, saya belum bisa. Gerak lisan aja dulu, nggak apa-apa. Nanti lama-lama Allah akan menggerakkan lidah antum untuk bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dan antum bisa nyaman dan tenang bersama Al-Quran, ya. Jangan ragu dan jangan panik, jangan gundah, jangan apa. Pokoknya Al-Quran ini adalah yang membawa kita menjadi tenang, ya. Saya sekarang lagi ada masalah, lagi galau gini, baca Al-Quran. Nah, seperti itu. Taib, kita awali dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas dengan hidung, keluarnya yaitu saat membaca, ya. Tarik nafas jangan dengan mulut, jangan gitu, tapi kalau bisa pas tarik nafas nunduk sedikit ke kiri, narik,
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Alif lam mim. Kita ulang sekali lagi. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kalau tidak nyampe nafas tidak masalah, curi nafas saat belajar itu tidak masalah. Nah, ya. Jadi tidak masalah. Kita ulang. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ya, seperti itu cara membaca halaman 2 surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 5. Baik, sekarang bagi yang tidak sibuk bisa kita ulangi sekali lagi supaya agar lancar. Sehari nggak usah banyak belajarnya, setengah jam saja. Bayangin, Allah memberikan waktu kepada kita 24 jam. Ya, ada yang mengatakan 8 jam buat harakat, itu buat cari bekal buat kita makan, 8 jam buat ibadat, 8 jam buat istirahat. Tapi buat istirahat 8 jam itu sudah banyak. Jadi jangan banyak istirahat, jangan banyak tidur, tapi banyaklah untuk beribadah dan banyaklah untuk harkat, supaya dengan harkat itu mencari harta itu bisa beribadah. Karena mencari harta itu kalau niatnya benar itu juga ibadah. Kita mencari uang, kerja buat keluarga, untuk menafkahi keluarga, nafkahi istri, nafkahi anak, nafkahi orang tua, itu adalah ibadah. Jadi fokus kerja dan ibadah itu seperti salat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Termasuk yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Masa Allah Ta'ala berikan 24 jam waktu kepada kita, semuanya kita gunakan untuk harkat, untuk mencari harta. Sedangkan setengah jam saja tidak kita pergunakan untuk membaca Al-Quran. Betapa ruginya kita sebagai manusia
yang Allah Ta'ala turunkan, yaitu untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, kata Allah. Aku tidak akan menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Tapi kita salah mempergunakan waktu, lupa dengan diri kita apa tujuannya kita lahir ke dunia ini. Maka karena demikian, fokus sedikit lagi, sebentar lagi untuk kita ulang surah Al-Baqarah halaman 2. Kita awali dari bismillah lagi. Kita ulang coba dengan pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini tidak panjang, alif, lamnya panjangnya 6, dengungnya 2 harokat. Nah, setelah itu mimnya panjangnya juga 6. Jadi cara bacanya alif lam, panjang dulu, jangan lam langsung. Lam Mim. Nah, seperti itu ya. Ini dibaca Dzalikal kitabu la raiba fih. Ulang lagi. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Waqaf di sini ya. Ulang lagi. Wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, selanjutnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ini adamul waqfi, tidak boleh waqaf, tapi untuk belajar boleh ya. Kita ulang. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, seperti itu cara membaca surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 5. Nah, semoga ini bisa konsisten setiap hari ya. Kita belajarnya jam 5
subuh waktu Indonesia bagian barat ya. Setiap jam 5 subuh tunggu videonya. Setiap jam 5 subuh kita akan baca satu halaman 360 hari 360 halaman. Al-Quran ini ada sekitar 604 halaman ya. Jadi 604 halaman ini berkisar 604 hari. 2 tahun kita bisa khatam Al-Quran dengan fasih, bagus dan sempurna ya. Dengan cara seperti ini, setiap hari satu halaman, setiap hari satu halaman. Kemarin Ramadan kita bisa khatam 30 juz, lebih bahkan ya. 15 hari sudah khatam 30 juz. Dan ini sudah khatam kemarin 30 juz juga. Hari ini kita sudah mulai kembali di juz pertama. Channel Tahsinul Quran dan Doa ini hampir mencapai 1 juta subscribe. Bagi jamaah yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan share, supaya makin banyak di dunia ini yang cinta kepada Al-Quran. Nah, channel Tahsinul Quran ini sudah khatam Al-Quran sebanyak 8 ataupun 9 kali kalau tidak salah ya. Jadi bagi yang mengikuti dari awal, insyaallah sudah khatam 9 kali khatam Al-Quran. Ini adalah menjadi lampu penerang bagi kita nanti di dalam kubur kita. Allah Ta'ala menciptakan alam. Ini sedikit mau'izah sebelum kita tutup ya. Bagi yang ada waktu dan kesempatan untuk mendengar, silahkan mendengar sedikit mau'izah dari saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan alam. Itu makna alam ma siwallah. Dan yang dikatakan alam itu selain daripada Allah adalah alam. Dunia, langit, bumi itu dikatakan dengan alam. Ada juga alam dikatakan dengan waktu. Perselisihan perjalanan hidup manusia itu juga dikatakan dengan alam. Allah yang pertama menciptakan kepada kita yaitu alam zuriat namanya. Alam zuriat itu di mana kita belum berada di dalam tulang sulbi seorang ayah, dan juga kita belum berada di dalam rahim seorang ibu. Ibu dan ayah kita belum ada, akan tetapi di dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan lahir ke dunia. Contohnya, tahun 2100 nanti akan lahir seorang anak bernama Abdullah, lahir dari ayahnya bernama Syafi'i, lahir dari ibunya juga bernama Nuraini misalnya. Jadi tahun 2100. Sedangkan Nuraini dan Abdullah ini juga belum lahir. Nah, anak yang akan lahir dari Abdullah dan Nuraini ini adalah dikatakan dengan alam zuriyat, yaitu alam di mana kita akan lahir, akan tetapi kita masih berada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dinamakan dengan alam zuriyat. Yang kedua, Allah Ta'ala memindahkan kita yaitu ke alam sulbi. Mana alam sulbi? Di mana waktu perjalanan kita sudah berada di dalam manikam ataupun tulang sulbi seorang ayah. Ya, ini alam yang kedua. Waktu perjalanan kita yang kedua. Nah, di dalam tulang sulbi seorang ayah itu alam yang kedua. Dan berpindahlah manikam tersebut ke dalam alam yang ketiga, yaitu di dalam alam kandungan, yaitu dalam rahim seorang ibu. Itu alam yang ketiga. Alam yang ketiga yaitu alam di dalam rahim seorang ibu yang berada sekitar 9 bulan. Alam yang keempat yaitu alam dunia, di mana kita hidup di dunia ini adalah untuk menentukan bahagianya kita, saadah ataupun syakawahnya kita di alam ke selanjutnya. Ada 3 alam lagi. Allah menempatkan kita di alam dunia ini yaitu dengan alam penuh akal, dengan alam penuh nafsu, dan Allah Ta'ala menguji kita dengan akal dan nafsu. Sehingga manakah yang akan kita kedepankan? Apakah yang akan kita kedepankan adalah nafsu? Maka jika nafsu yang kita kedepankan, maka syakawah yang akan kita dapatkan di alam kubur, di alam mahsyar dan di alam akhirah. Akan tetapi yang kalau kita kedepankan akal, maka yang akan kita dapatkan ke depan adalah sa'adah. Sa'adah fid dunya, sa'adah fil qabri, sa'adah fil mahsyar, wa sa'adah fil akhirah. Itu alam yang keempat, yaitu alam dunia. Dan alam yang kelima Allah Ta'ala ciptakan kepada kita yaitu alam kubur, yaitu alam barzah.
di mana di alam barzah ini kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dalam dunia. Semasa di dunia ini kita banyak melakukan kesalahan, rukun Islam tidak kita jalankan. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita salat, akan tapi salat kita tinggalkan. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita yaitu puasa, puasa kita tinggalkan. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita itu zakat, zakat kita tinggalkan, tidak kita bayarkan. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita haji, padahal kita mampu tapi tidak menunaikannya. Maka jika itu kita tinggalkan semua yang wajib yang telah Allah Ta'ala fardukan, yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, maka kita akan bertanggung jawab di alam kubur, yaitu alam barzah. Nah, untuk selanjutnya yaitu alam yang akan kita hadapi adalah alam mahsyar. Setelah hari kiamat nanti kita akan bangkit, kita akan dibangkitkan oleh Allah dan akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan semasa di dunia. Nah, di saat itu Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan dan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan semasa di dunia, yaitu di alam mahsyar. Di alam mahsyar itu di mana kita akan membalas apa yang telah dizalimi oleh manusia kepada diri kita dan apa yang telah kita lakukan kejahatan kepada manusia lainnya, yaitu dinamakan dengan alam mahsyar, di mana kita dihasyar, yaitu dipertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan semasa di dunia. Dan alam yang terakhir adalah alam akhirah. Alam akhirah ini adalah alam di mana hidup kita itu tidak ada matinya lagi, tidak ada penghabisannya lagi, yang dinamakan dengan di dalam ayat bal tu'thirunal hayatad dunya. Dunia ini adalah sebagai bekasan saja. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhiratlah tempat dan negara tinggal kita, tempat tinggal kita. Wal akhiratu khairu, lebih baik, wa abqa, dan kekal selama-lamanya. Nah, itulah yang akan kita jalankan, yang akan kita pertanggungjawabkan semasa hidup di dunia. Dunia ini berat, memang berat. Ad-dunya sijnul mu'minin, kata Allah. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Wal akhirah wal jannatu lil kafirin, dan surga bagi orang-orang kafir. Wajar kalau kita muslim, kita taat, kadang kita miskin, akan tetapi itu semua tidak sesusah yang kita bayangkan juga, tidak seperih yang kita bayangkan. Kalau di dunia kita susah tapi kita selalu dalam beribadah kepada Allah, maka kebahagiaan akan berada di alam kubur, di alam mahsyar, dan di alam akhirah nanti. Akan tetapi walaupun penjara, kita lihat betapa banyak orang-orang yang taat kepada Allah, mereka itu ya, bahagia di dunia, sa'adah fid dunya wal akhirah. Maka karena demikian, jamaah tahsinul Quran semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya atas nama Muhammad Wali Al-Khalidi ini sedang ditimpa oleh kegundahan dengan masalah-masalah yang saya hadapi. Banyak masalah. Seorang rasul saja yang begitu taat kepada Allah, seorang rasul yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, akan tetapi begitu banyak cobaan dan ujian yang Allah Ta'ala berikan, sampai dilempar oleh orang-orang Yahudi sampai berdarah tumitnya, berdarah kepalanya, padahal beliau adalah seorang rasul, habib Allah, kecintaan Allah. Tapi Allah berikan ujian. Apalagi yang sebagai kita manusia yang penuh dengan dosa. Saya sedang mengalami kegundahan sekarang ini ya. Saya curhat kepada jamaah. Nah, caranya bagaimana kita menghadapi ya? Dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara kita dekatkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, jika ujian ini adalah yang terbaik bagi saya, angkatkanlah dan kuatkanlah saya ya Allah, agar saya bisa menghadapi semua masalah, semua ujian yang telah Engkau berikan, karena ini adalah kesalahan pribadi saya sendiri. Maka karena demikian, saya mohon doanya kepada jamaah agar semua masalah yang sedang saya hadapi ini, baik masalah dengan manusiawi dan juga masalah dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala selesaikan, amin ya rabbal alamin. Dan semua masalah yang ada di dalam dunia ini Allah selesaikan bagi jamaah semua yang menyimak channel Tahsinul Quran ini. Taib, sekian dari saya, semoga bermanfaat dari bacaan Al-Quran dan juga dari nasihat yang saya sampaikan lebih kurang 10 menit.
Semoga bermanfaat dan menjadi nasihat baik bagi jamaah semua. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq. Shadaqallahul azim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.